Halo Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Tutorial cara lemer karbu tiger yang benar ya. Sekalian plus tip cara setting yang benar nanti. Kebetulan di konten-konten saya yang sebelumnya itu kan masih banyak yang tanya atau belum paham cara lemer dan cara setting karbu tiger yang benar ya. Nah kebetulan ini nanti akan sekalian saya reviewkan karbu tiger yang lemer ini, dan ada satu lagi antrian yang sudah 1 minggu belum saya pegang ini, kiriman dari besok-besok buat teman-teman yang mau kirim karbu atau noken atau kop askrek sejenisnya, mungkin bisa dicontoh ya seperti ini. Jadi alamat yang kirim dan yang pengirim itu ditulis semua, jadi besok kalau saya kirim ulang itu enak, nggak usah nulis lagi. Nah, penerima ini alamat saya beserta nomor telepon. Nah, pengirimnya ini pengirim dari Mas Evin Kusmanto, Jalan KP Murang, RT 01 RW 01, Kecamatan Cikedokan, itu apa? Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk nomor telepon itu ya. Jadi si Mas Afin ini kemarin, kebetulan ini udah 1 minggu. Mohon maaf buat Mas Afin barangkali nanti nonton, karena kebetulan yang lagi rame banget orderan menjelang lebaran ini. Lagi rame-ramenya orderan, antrian noken as juga, kartu juga lumayan. Untuk antrian noken as itu yang di sana mungkin tinggal 5-6 antrian. Jadi saya selesaikan dulu yang baru kepegang. Untuk paket-paket askrek juga mungkin saya usahakan sebelum lebaran saya selesaikan semua. Oke, mari kita unboxing dan ngecek kondisi karbu. Lewat mana ini bukanya? Lewat di sini aja. Jadi ini kemarin dari semenjak karbu ini datang sampai sekarang, baru sekarang ini saya pegang. Soalnya ya memang hari-hari di sela-sela kesibukan ini ya mengutamakan yang antri dulu ya. Jadi yang kirim belakangan ya saya kerjakan belakangan. Intinya urut sesuai antrian. Ini aja saya juga masih lembur sekarang, sudah jam 6.20 pagi. Bukannya baru buka atau baru bangun, memang dari kemarin malam belum tidur, saya masih lembur. Jadi ini bisa dicontoh ya, kirim paket, alamat saya sama alamat pengirim ditulis semua. Jadi besok enak kalau saya kembalikan paketnya, tinggal isolasi, saya nggak perlu repot-repot tulis alamat. Buat teman-teman yang jauh silahkan kirim-kirim paket seperti ini ya, bisa lewat JNT atau Lion Parcel kalau luar pulau, murah kok ongkirnya. Daripada kalian langsung ke sini kejauhan. Kalau yang dekat Surabaya Darjo bisa langsung merapat ke bengkel. Oke, untuk karbu yang dikirim oleh Mas Evin ini ya, karbu diref kondisinya masih standar. Untuk kelengkapan lengkap semua ya. Bergejrut juga masih ada, yang terutama ini ya di bagian tuas pen gejrut atau yang untuk menekan di bagian bawah ini jangan sampai hilang. Kalau hilang sayang, nanti gampang karat. Nah, kalau rupa karbu diref ya seperti ini ya, diref tilam sama aja ya. Bedanya kalau tilam di bagian lubang bensin ini kecil kalau tiger lama, kalau diref
gede ya. Nah, contoh cari bahan yang seperti ini tuh bagus. Jadi settingannya gampang, karena kalau kalian cari bahan udah bekas pakai orang bekas di setting itu malah susah settingannya. Kalau di saya yang terutama itu di bagian ini ya, di bagian skep, jarum skep itu wajib masih ori, nggak boleh gantian. Kalau gantian itu settingannya susah. Untuk di bagian kecrut ini juga wajib masih aktif. Jadi untuk bantuan bensin, semprotan yang bensin itu, nah yang ada tuas kecil ini, untuk bantuan bensin saat di putaran atas ya. Oke, untuk request dari Mas Evin ini kemarin minta request dilemmer menjadi 34. Untuk standarnya tiger standar ini kan venturi belakangnya venturi belakangnya 28 ya, sama kayak PE 28. Minta di upgrade atau di lemmer menjadi 34, kalau maksimalnya 35. Untuk Mas Evin mohon maaf untuk keterlambatan pengerjaan, karena ya udah mepet lebaran seperti ini, ruami orderan ini nanti akan saya kerjakan hari ini, insya Allah besok udah bisa dikirim. Jadi untuk yang akan dirubah nanti, saya kasih tips dulu ya teman-teman. Kalau cari karbu jangan cari yang dari bekas pemakaian orang atau bekas pemakaian anak-anak. Takutnya apa, bekasnya diedel-edel, atau seperti contoh di bagian spuyer pilot jet main jet itu udah bekasnya diganti-ganti. Kalau karbu tiger di bagian baut seperti ini itu udah biasa minus-minus seperti ini, nanti bisa diganti baut yang pakai mur, nggak sekrup gini. Biar saya cek sekalian bagian dalam. Kalau bisa kalian cari bahan karbu tiger itu cari yang belinya di penjual-penjual, orang-orang yang ngecer tiger itu, atau pelapak-pelapak yang terpercaya ya. Nggak perlu cari yang kondisi mulus kayak gini, jangan tertipu dengan bersihnya karbu ya. Cari yang bulu-bulu itu, yang bekas motor-motor kiriman dari luar pulau tapi yang kondisinya masih utuh. Yang terpenting perentelan ini masih utuh semua. Terus apalagi kalau nemu yang di bagian baut ini masih ada spidol kuning, itu malah bagus lagi, kelihatan kalau karbu nggak pernah dirubah-rubah. Alhamdulillah ini masih utuh, jadi gampang, masih lengkap semua. Untuk bagian pilot jet main jet ini masih rapat semua dratnya. Oke, biar ini saya sisihkan dulu, karena kalau sambil video proses lemmer nanti kelamaan. Mohon maaf, ini baskom buat mesin-mesin seadanya, kebetulan ini ngevlog dadak pagi hari. Nah, untuk yang dirubah ini saya ambilkan yang udah jadi aja ya, nanti kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi venturi ini saya rubah jadi 34 untuk di bagian dalam. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Agak lonjong karena kalau dibuat bulat persis nggak bisa karena karbu tiger lah. Untuk di bagian yang sering saya rubah itu cuma di sini. Ini saya lemmer, venturi saya gedekan. Untuk di bagian petokan gas saya samakan dengan yang standar ya. Kalau yang standar kan seperti ini. Nah, yang di putaran ini, jadi dia kalau dibuka gas itu cuman gini. Nah, ini kan udah mentok, jadi si bukaan skep itu kurang lebih segitu, enggak begitu kelihatan. Intinya bukaan gas kurang maksimal lah, bukaan skep kurang maksimal, kurang mentok. Kalau sudah dipotong seperti tadi jadinya seperti itulah. Si bukaan gas bisa maksimal, skep bisa naik ke atas. Efeknya di motor apa, jadi tambah panjang. Udah venturinya tambah gede kan, nafasnya tambah panjang ya. Terus untuk di bagian kecrut bensin masih saya aktifkan ya, jadi nanti kabel gas ikut sini ke sini pakai nepel
gas biasanya saya untuk nyangkutin yang ke kabel sini. Untuk fisik di tempat saya pasti saya pertahankan fisik ori ya, nggak begitu banyak yang dirusak, cuman di bagian cuk atau ini aja yang bagian dalam dicopot, cuk yang ini ya, ini nanti akan saya copot, saya sisakan casing luarnya ada untuk memaksimalkan udara yang masuk. Jadi nggak terlalu banyak yang dirusak. Terus yang di bagian sini cuman sedikit digerenda biar nggak nabrak ke rangka ya. Nah, tips dan trik buat teman-teman yang masih kemarin sering bertanya cara setting karburetor yang benar ya. Karena sebenarnya karburetor ini adalah salah satu karburator yang ajaib ya. Dia dipasang di motor, beberapa motor lain itu juga enak, apalagi di keluarga Honda. Kegunaan untuk harian itu rekomendasi ya karburetor ini, apalagi touring. Untuk batas maksimal lemer yaitu tadi bisa maksimalnya di angka 35 mm atau lubang gedenya ini. Tujuan untuk lemer yaitu tadi ya supaya dia yang terutama di tarikan motor ya, atau nafasnya lebih panjang pastinya, apalagi untuk spek-spek motor yang gede wajib kalau batas lemer masih skep standar gini bisa untuk 200 cc sampai 250 cc ya. Kalau 250 cc up ya kalau bisa di kalau bisa ukuran skepnya ini digedekan, tapi sayang kalau cuman buat harian touring aja pakai skep standar masih mumpuni. Nah, buat cara setting ukuran pilot jet dan main jet yang benar agar kalian gampang settingnya, terutama ya yang makanya saya sering nggak jawab di komentar di konten saya, yaitu tadi ukuran pilot jet dan main jet, karena tiap motor itu berbeda-beda ya settingannya. Bisa dipengaruhi dari noken as atau gimana pengapian, karena kalau motor-motor sekarang kan ya tahu sendiri ya, kayak noken cam itu durasinya juga panjang, otomatis kalau durasi panjang itu biasanya pilot jetnya agak minta sedikit lebih basah, makanya kadang trouble karburetor bilangnya bawahnya bandang-bandang atau gasnya lama turun. Itu sebenarnya yang sering terjadi itu di noken as ya. Emang bawaan dari noken as kalau pakai karbu tipe PE atau PWK cepet turun ya, memang karakter karbu 2 tak ya gitu, kalau 4 tak ya seperti itu. Jadi cara mensiasatinya adalah dari pilot jet ini, dari ukuran standar dikasih gede dikit. Kalau standarnya 42 bisa dikasih ukuran 45 atau 48 ya, 48 udah gede kalau di tiger. Kalau saya biasanya tiap pemasangan karburetor kayak kemarin ada beberapa yang pesan minta dipasangkan sekalian tinggal motor di bengkel, itu pasti saya carikan yang kondisi masih standar utuh. Karena kalau masih standar utuh itu settingannya gampang. Jadi kira-kira speknya 250 cc, tinggal ini bagian pilot jet saya kasih 45, terus di bensin ini saya gedekan sedikit dari 122, saya gedekan step demi step, kadang 122 ketemu 125, kadang 130, nggak mesti. Nah itu keunggulannya untuk karburetor ya, settingnya agak gampang asalkan kondisi mesin dan pengapian kalian normal itu gampang. Tapi kalau yang sering terjadi udah gantian jarum skep atau gimana, itu yang paling susah. Makanya kadang di konten saya nggak jawab ya, itu nanti takutnya saya asal tebak nggak ketemu, malah nggak enak saya. Jadi yang saya jawab pasti yang masuk akal, di komentar pasti saya jawab. Dan yang tip utama itu tadi ya, carilah karburetor dengan kondisi yang baik atau standar original utuh seperti ini, biar kalian itu nggak repot setting karbu atau di gudo karbu setting kelamaan atau gimana. Ini minusnya cuman ini di bagian baut ini nggak ada.
biasanya di sini saya buat nyantolin kabel gas, ini nggak ada. Mungkin Mas Evin dilepas di sana atau gimana nggak tahu. Kalau saya biasanya di sini buat nyantolin kabel gas. Dan yang untuk menjawab apakah karbu tiker bisa kenceng, kalau karbu tiker nggak kenceng, nggak mungkin waktu masih zamannya balap 1200 meter itu pakai karbu standar tiker semua. Itu cuman dilemer dan dibesarkan skep, tapi kecrut masih aktif, bukan di skep. Kalau kalian skep itu sama aja kalian pakai karbu PE, nggak usah pakai karbu tiker. Bedanya kalau ini di skep karakternya nggak kayak PE, kayak PWL, karbu bawaan Ninja itu karakternya kering. Kalau di saya terutama kecrut wajib aktif ya, untuk tambahan bensin di putaran atas agar motor itu nggak kekeringan ya. Kalau di skep itu biasanya kebanyakan orang-orang yang nyekep itu juga gimana ya jelasinnya, yang sering terjadi itu kalau nyekep yang dibuat tutup bunder kayak PE itu di bagian bukaan gas ini biasanya kurang maksimal. Bahkan kemarin saya dari orang Madiun itu skep saya lihat itu cuman mentok di sini, jadi nggak sampai buka full gini, nggak, masih ada segini. Jadi mau nggak mau pas waktu setting karbu ke saya itu skepnya saya potong supaya bisa buka full. Kalau nggak bisa buka full gini otomatis motor pas waktu gas mentok kayak digas separuh. Orang bikin skepnya ini aslinya kurang tinggi, syukur dibuatkan drat gitu dipasang, ya udah nggak ditinggikan, repot jadinya. Yang susah yang nyeting. Jadi seingat saya kemarin motong itu sampai 10 mili atau 1 cm motong skepnya. Entah itu nggak tahu nyekepinnya di mana. Kalau di saya biasanya untuk yang cc gede-gede cuman saya lemer jadi 35, terus di bagian skep ini saya kasih plus 3 atau plus 2 gitu sudah cukup. Itu aja udah ketemu kayak pakai PWK 35 biasanya rasanya. Tapi tiger ya tiger, karakter karbu tiger gimana, yaitu langsam, terus lebih teriak di atas, nggak kayak karbu-karbu 2 tak ya. Oke, nggak terasa video sudah 17 menit. Jangan lupa yang menyukai video ini dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk Mas Evin yang kirim karbu tiker ini, mohon maaf karena proses mundur biasanya cuman 2-3 hari udah jadi, ini udah 1 minggu belum jadi, bahkan baru kepegang hari ini karena ramenya orderan ya. Untuk teman-teman yang mau pasang karbu tiker ya itu tadi, usahakan kalau cari bahan beli di teman-teman atau penjual apa yang terpercaya ya, agar nggak susah kalian setting. Terutama mulai fisik luar itu carilah yang utuh ya, terutama juga bagian dalam pastinya. Kalau dilihat dari luar meskipun buluk tapi bekas spidol bawaan dari pabrik masih ada, itu kelihatan. Kalau karbu masih jarang dioprek-oprek, jadi kalau lagi hoki ya pasti dapat yang kondisi bagus. Kalau karbu tiker ini udah terbukti ya, udah kalau di review sekitar umur 10 tahunan masih bisa dipakai sampai sekarang. Kondisi skep juga ya masih mulus-mulus kalau karbu tiker. Oke, sekian vlog dari saya, terima kasih.